Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Prima? Jumpa lagi kita dalam kelas Pasta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema terakhir dari rangkaian bahasan dari Rule of Origin. Seperti yang kita sudah sama-sama pelajarin, di pembahasan sebelumnya, kita setelah membahas dua dari Rule of Origin. Rule of Origin ini merupakan ketentuan bagaimana suatu barang dapat mendapatkan fasilitas impor berupa tarif referensi. Di bab sebelumnya, kita telah membahas mengenai origin kriteria, yang membahas mengenai bagaimana barang itu memenuhi origin kriteria, yaitu diproses, setidaknya ada dua, yaitu wholly obtained dan non-wholly obtained. Wholly obtained berarti barang itu hanya berasal seluruhnya prosesnya dari satu negara. Sedangkan non-wholly obtained itu menggunakan komponen atau bahan dari negara lain, baik itu anggota maupun non-anggota. Non-wholly obtained kita mengenal adanya istilahnya produce exclusively atau PE. Kemudian kita kenal adanya PSR atau product specific rule dan general rule, baik berupa RVC atau regional value content maupun perubahan chapter, baik itu chapter perubahan bab dalam HS, perubahan tarif heading maupun perubahan tarif subheading. Di materi kedua, kita telah membahas mengenai kriteria consignment atau kriteria pengangkutan. Ketika suatu barang sudah memiliki origin, maka dipastikan perjalanan barang itu dari negara eksportir ke negara importir itu tidak mengalami atau menyebabkan perubahan origin kriteria. Dan itu setelah kita bahas semuanya dalam konteks kriteria pengangkutan. Kita ingat ada 3 skema, yaitu direct, kemudian transit melalui negara anggota, dan transit melalui negara non-anggota. Terdapat persyaratan baik itu dokumen maupun persyaratan teknis. Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai kriteria prosedural. Kriteria prosedural berisi atau mengatur tentang bagaimana barang yang sudah sesuai origin itu disertifikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam melakukan importasi itu para importir bisa menyampaikan sertifikat atau dokumen COO itu sebagai dasar pemberian tarif referensi. Oke. Next. Ketentuan mengenai prosedural diatur dalam beberapa PMK. Awalnya diatur dalam satu PMK, yaitu PMK 229 tahun 2017. Namun, saat ini masing-masing perjanjian, ada A3, ada ACFTA, ASEAN, ASEAN Korea, ASEAN India, dan sebagainya, itu diatur oleh PMK masing-masing. Kita lihat PMK-nya apa aja. Untuk A3 atau Form D, diatur dalam PMK 131 atau 131 tahun 2020. Untuk PMK ACFTA diatur dalam PMK 171. ASEAN Korea diatur dalam PMK 169 tahun 2020. Kemudian ASEAN Australia, New Zealand FTA diatur dalam PMK 168 tahun 2020. PMK AIFTA atau ASEAN India diatur dalam PMK 170 tahun 2020. Kemudian terdapat PMK ASEAN Hong Kong, yaitu PMK 80 tahun 2020. Kemudian Indonesia Australia atau IACPA di PMK 82 tahun 2020. Sementara di tahun ini sudah di breakdown seluruh PMK FTA ke dalam PMK masing-masing, yaitu ada PMK terkait FTA Indonesia-Jepang, PMK 73 tahun 2021, Indonesia-Pakistan PMK 70, ASEAN-Jepang PMK 71, kemudian MOU antara Indonesia-Palestina yaitu PMK 72, dan Indonesia-Chili yaitu PMK 80 tahun 2021. Dalam prosedural ini kita akan membahas atau kita akan memahami apa 3 bentuk SKA yang saat ini ada. Yang pertama tentu yang sudah kita tahu, yang pertama adalah SKA manual. Artinya SKA dalam bentuk hard copy yang ditandatanganin dengan tanda tangan dan cap yang basah. Ini kita sebut namanya SKA manual. Tentunya saat ini sudah sama-sama kita ketahui. Bentuk yang kedua
yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, yaitu adalah kita kenal namanya electronic form atau SKA elektronik. Apa SKA elektronik ini adalah berupa data. Jadi data dari negara eksportir dikirim langsung ke custom di Indonesia melalui ASW, ASEAN Single Window, dan melalui INSW. Jadi sehingga hanya datanya ini dikirim langsung dari negara eksportir, nanti akan diterima oleh di Bea Cukai sebagai instansi penerima atau instansi peneliti SKA tersebut. Yang ketiga, bentuknya adalah dalam bentuk deklarasi asal barang. Deklarasi asal barang ini bentuknya seperti halnya SKA manual, namun dia tidak memiliki format yang spesifik seperti halnya yang di SKA manual. DAB ini informasinya tercantum dalam berbagai dokumen yang ada, yaitu bisa berupa di invoice, packing list, BL, ataupun dokumen delivery order. Untuk SKA manual, hampir semuanya kita sudah tahu ya. Semuanya akun dalam SKA manual. Kemudian untuk yang kedua, SKA elektronik saat ini hanya berlaku untuk tiga perjanjian. Yang pertama tentunya adalah Form D. Form D atau seluruh negara ASEAN saat ini sudah bisa mensubmit SKA elektronik. Kemudian yang berikutnya adalah SKA Form E atau e-Form E. Namun ini hanya dari Cina ya. Ingat kalau kita bicara Form E, ACFTA, membernya adalah ASEAN dan Cina. Namun yang diatur di elektronik ini baru berupa SKA yang dari Cina. Dan yang ketiga adalah Form AKFTA, ASEAN Korea FTA. Tapi ini yang diatur adalah hanya yang dari Korea. Ya. Sementara untuk deklarasi asal barang ini hanya berlaku untuk 2 FTA, yaitu A3 atau Form D dan Form IACPA atau Indonesia Australia. Ingat ya, IACPA. Kalau kita dengan Australia, kita ada selain IACPA ada namanya ASEAN Australia New Zealand FTA. Ya. Untuk mendapatkan tarif referensi, maka prosedural ini harus dipenuhi. Ya. Dalam ketentuan sebelumnya, yang saat ini sudah di-breakdown dalam PMK masing-masing, yaitu 229 yang saat ini di-breakdown dalam PMK masing-masing, maka untuk penyerahan SKA atau form ya, maka yang pertama adalah dia harus diterbitkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian memuat nomor preferensi, mencantumkan kriteria asal barang, dan ketentuan prosedural lainnya. Ya. Kemudian terkait penyerahannya ini dalam hal masa pandemi atau COVID-19 ini, maka setelah diatur dalam PMK 45 tahun 2020. Sehingga tata cara penyerahan yang diatur di PMK 229 maupun PMK lainnya ya, saat ini mengacu pada PMK 45 tahun 2020, yaitu penyerahan SKA atau invoice declaration beserta dokumen pelengkapan papiannya, kemudian tanda tangan dan sebagainya maupun kelengkapan overleaf itu akan tunduk pada PMK 45 yang mengatur penyerahan selama masa pandemi. Dan saat ini PMK 45 masih berlaku. Kita lihat apa ketentuan prosedural untuk dalam hal SKA ini berupa SKA hard copy atau SKA kertas atau asli ya. Yang pertama adalah di formatnya dia harus diterbitkan dalam bahasa Inggris. Kemudian bentuk dan jumlah lembarnya itu mengatur sesuai format masing-masing yang ada di PMK masing-masing. Ya, seperti adanya overleaf note dan sebagainya, atau overleaf adalah halaman sebaliknya ya. Jadi bukan halaman sebaliknya ini dia melekat di halaman utamanya ini. Bukan halaman terpisah tapi sebaliknya ya. Kemudian SKA harus memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat, dan stempel instansi penerbit SKA ya. Kemudian harus memuat juga tanda tangan eksportir ya. Meskipun ada beberapa ketentuan yang tidak mewajibkan tanda tangan eksportir sepanjang dia ada dalam pengecekan atau sepanjang disediakan web check oleh instansi penerbitnya. Kemudian diterbitkan dengan batasan waktu atau masa berlakunya ya. Ya, normalnya adalah 1 tahun semenjak terbit masa berlakunya. Kemudian dalam SKA itu harus mencantumkan origin kriteria untuk setiap jenis barangnya. Kemudian pengisian kolom-kolom SKA-nya itu harus mengikuti ketentuan dalam overleaf notes ya. Baik itu pencantuman invoice, pencantuman nilai barang,
bagaimana uraian barangnya, ya. Kemudian mulai kolom 1 sampai dengan kolom 13 itu terikat dalam ketentuan di overleaf notes. Kemudian SKA dapat diterbitkan sebelum, pada saat, atau segera setelah pengapalan, tentunya dengan ketentuan masing-masing SKA ini. Seperti contohnya adalah India untuk SKA IFTA, maka SKA ini paling cepat diterbitkan pada saat eksportasi. Sedangkan paling lambat adalah 3 hari, ya, 3 hari kerja. Boleh melebihi 3 hari kerja sepanjang ada ketentuan issued retroactively. Ya. Kemudian dalam ketentuan prosedur diatur juga ketika ada kesalahan, ya, kesalahan SKA atau SKA tersebut hilang. Ya. Yang pertama adalah ketika ada kesalahan dalam SKA ini, maka untuk melakukan perbaikannya dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya. Yang pertama adalah dengan menerbitkan SKA baru, artinya SKA yang lama ini sudah nggak berlaku, kemudian terbit SKA yang baru lagi dengan data yang sudah sesuai. Yang kedua, itu dengan melakukan perbaikan, dengan melakukan berbagai cara. Yang pertama adalah mencoret data yang nggak benar itu, ya, kemudian menambahkan data atau memperbaiki data menambahkan data yang salah tersebut dengan data yang benar, kemudian dilakukan tanda tangan dan cap stempel dan star paraf oleh instansi penerbitnya SKA tersebut. Kemudian bagaimana kalau SKA itu hilang? Ya, apakah itu hilang dalam pengiriman atau mungkin dalam hal yang lain, ya, oleh sebab mungkin ada sebab mungkin force majeure dan sebagainya ini. Maka apa yang dilakukan oleh importir adalah kalau dia itu SKA-nya adalah SKA yang hard copy atau manual, maka dia harus melakukan penerbitan SKA pengganti. Nah, syaratnya adalah tentunya adalah ketentuan proseduralnya harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah maka kopi dari SKA itu, ya, kopi dari SKA itu maka akan diberikan tanda namanya certified true copy. Dan tentunya masa berlakunya tetap, ya, tidak boleh melebihi dari 1 tahun dari SKA yang hilang tersebut. Nah, SKA pengganti tersebut nanti akan mencantumkan tanggal dan nomor referensi SKA yang hilang atau rusak, ya. Jadi baik SKA itu hilang ataupun kesalahan ada 2, ya. Ya, kalau itu hilang, ya, maka dia selain bisa tadi, ya, menggunakan kopinya dengan ketentuan itu, maka dia sebenarnya bisa menerbitkan SKA baru. Tapi kalau SKA baru berarti dia harus menghilangkan SKA yang lama. Tapi kalau yang SKA yang true copy ini, SKA-nya masih tetap yang sama, tapi berupa kopi tentunya dengan pengesahan dari instansi penerbit dari SKA tersebut. Next. Nah, dalam prosedural lainnya kita akan bahas dalam 2 skema jenis SKA yang saat ini, ya. Ada dikenal namanya SKA back to back atau movement certificate, ya. Jadi apa itu SKA back to back? SKA back to back atau movement certificate itu adalah negara anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA back to back berdasarkan SKA yang terbit oleh negara anggota pengekspor pertama. Misal, ya, kita bicara form form ACFTA. Barang katakanlah sepatu, ya, dari Cina, kemudian dia dikirim atau diekspor ke Singapura. Di sini Singapura ini terikat dalam ACFTA, artinya masing-masing adalah negara anggota. Nah, katakanlah di situ 100 sepatu diekspor ke Singapura. Kemudian dari Singapura dapat mengekspor juga sepatu yang sama itu ke katakanlah Indonesia, ya, Indonesia dengan menggunakan SKA form E juga yang tadi itu, tapi namanya ada SKA back to back. Jadi misalnya 100 dikirim ke Singapura, dari Singapura kirim ke Indonesia lagi, katakanlah 50, ya. Nah, 50 ini dapat menggunakan SKA namanya SKA back to back. Tentunya dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, SKA back to back itu harus memuat informasi yang sama dengan SKA yang diterbitkan oleh negara ekspor pertama kecuali nilai barang dan jumlahnya. Jadi baik itu origin kriteria, uraian barangnya itu harus sama. Yang boleh nggak sama adalah misalnya nilai FOB-nya karena beda jumlahnya, ya, atau jumlahnya itu. Kemudian jumlah dari barangnya itu back to back itu tidak boleh melebihi SKA aslinya atau SKA asalnya. Dalam case tadi, misalnya sepatu awalnya adalah 100, maka dari Singapura ke Indonesia menggunakan SKA itu tidak boleh lebih dari 100. Maksimal adalah 100, ya. Jadi kalau ada 100 masuk ke Singapura, kemudian dikeluarkan 120, ini menjadi tanda tanya. Nah, kemudian
masa berlaku SKA back to back ini juga tidak boleh melampaui dari SKA aslinya, SKA awalnya ini. Ya, jadi kan setahun ya. Maka SKA back to back ini tidak boleh diterbitkan setelah lebih dari setahun SKA awalnya ini. Nah, kemudian nama eksportir di SKA back to back itu sama dengan nama importir ketika barang itu masuk ke Singapura ya. Nah, ini klausul dan sebagainya ini. Kemudian bea cukai atau sebagai peneliti SKA itu dapat meminta atau mengecek ya, meminta kopi SKA awalnya ini. Jadi tadi SKA dari Cina ke Singapura, kemudian dari Singapura di breakdown lagi ke Indonesia, maka di Indonesia bisa kami minta kopi dari SKA asalnya ini. Dan itu harus diberikan kopinya ya. Tidak perlu stempel, nggak perlu, cukup kopinya saja. Ya, karena kalau tidak diberikan, kemudian ada keraguan, maka bea cukai biasanya akan melakukan namanya retroaktif check. Tentunya kalau retroaktif check tentunya adalah Bapak Ibu diminta akan membayar tarif MMN dulu. Berikutnya kita akan membahas mengenai third country atau third party invoicing. Ya. Yaitu saya definisi adalah perusahaan lain di negara ketiga ya, atau perusahaan lain di negara yang sama dengan penerbit SKA dapat menerbitkan third party invoicing atau third country invoicing ya, di sini. Nah, penggunaan third country invoicing itu harus dicantumkan dalam SKA. Sebagai ilustrasi, kita ambil lagi form E ya, atau form ACFTA ya. Indonesia itu melakukan order barang ke Cina ya, katakanlah perusahaan A. Nah, di Cina ini ternyata perusahaan A ini dia nggak punya barang, ya. Maka dia mengorder ke perusahaan B gitu. Nah, di sini A dan B, A sebagai pihak terpartinya, sementara B adalah sebagai eksportirnya di sini. Ya. Maka SKA ini menggunakan SKA third party invoicing. Ya. Hanya kondisinya adalah A dan B ini adalah berasal dari satu negara, yaitu sama-sama Cina. Gitu. Maka ketentuannya adalah dalam SKA nanti sebagai pihak yang mengajukan SKA adalah perusahaan B karena dia punya barang yang mengirim B. Namun nama A nanti akan muncul di kolom 7 SKA tersebut sebagai pihak terpartinya, ya. Nama dan perusahaannya. Kemudian nomor invoice-nya di SKA itu bisa cantumkan, bisa invoice dari B atau invoice dari A. Sementara untuk kolom tick mark kalau dia menggunakan SKA manual atau kategori code TPI kalau dia di e-form itu untuk sama negara tidak diwajibkan. Ya, tidak perlukan tick mark-nya. Sementara kita lihat case yang berikutnya. Misal, Indonesia mengorder ke Singapura. Nah, dari Singapura dia mengorder lagi ke Cina. Di sini sudah beda negara ya, antara Cina dengan Singapura ya. Nah, dalam hal seperti ini tetap tentunya sama. Artinya SKA terbit dari Cina dengan yang pengajuan adalah pihak dari Cinanya dan nama perusahaan dari Singapura itu dicantumkan di kolom 7 SKA tersebut. Ya. Nah, namun kalau seperti ini beda negara, maka pencantuman tick mark box 13 atau third party atau third country atau kategori code dalam e-form itu wajib dicantumkan. Berikutnya kita akan melihat apa perubahan atau format dalam SKA manual, ya, dalam SKA asli di beberapa SKA. Kita lihat di sini adalah format COO ACFTA, ya. Di sini ada yang baru dan ada yang sebelumnya ya, before and after kita lihat. Kita perhatikan di format COO ACFTA perbedaan antara yang lama dan yang baru. Untuk yang lama kita lihat di kolom 7 dan kolom 9 ya. Untuk yang kolom 7 itu perbedaannya adalah di yang baru itu diatur bahwa disebutkan HS 6 digit ya. Sementara kalau dilihat yang lama itu tidak diatur secara spesifik bahwa selain uraian barang, kemudian jumlah paket dan deskripsi barang itu harus diuraikan dalam HS 6 digit. Sementara yang baru maka dipastikan bahwa HS yang tercantumnya adalah HS yang 6 digit. Kita lihat di kolom 9, di yang lama itu hanya tercantum
gross weight atau under quantity atau dalam nilai FOB atau free on board ya, and value FOB. Sementara untuk yang baru, untuk pencantuman FOB itu diberikan ketentuan ketika when criterion RVC digunakan. Jadi kalau barang tersebut menggunakan kriteria origin regional value content ya, RVC, maka dia baru wajib mencantumkan nilai FOB-nya. Sementara kalau dia menggunakan kriteria lain, katakanlah misalnya wholly obtained, produce exclusively, atau C2C ya, atau CC, maka dia tidak wajib menggunakan mencantumkan nilai FOB. Berikutnya kita lihat di overleaf note-nya atau halaman sebaliknya. Terdapat penambahan untuk yang baru karena di form E Cina itu diatur mengenai produce exclusively. Maka di overleaf note diatur ketentuan atau kriteria mengenai produce exclusively. Kemudian diatur juga mengenai change in tariff classification. Kemudian ditekankan lagi di overleaf 6 ya, bahwa dalam box 7 itu harus dicantumkan HS 6 digitnya ya. Kemudian di overleaf 7 ini ada hal yang baru juga, yaitu ketentuan khusus untuk SKA yang diterbitkan oleh Cina. Di Cina itu dapat si manufakturer di Cina dapat meminta manufakturer lainnya untuk menerbitkan SKA atas namanya. Karena kita tahu di Cina tidak semua perusahaan manufaktur itu dapat mengajukan SKA, sehingga ini diatur. Ya, diatur bahwa manufakturer dapat meminta manufaktur lain untuk mengajukan atau menerbitkan SKA atas namanya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan, misalnya nama dari manufaktur sesungguhnya atau eksportir sesungguhnya itu harus tercantum di box 7-nya. Kemudian untuk overleaf 9 ya. Di sini menjelaskan bahwa untuk movement certificate ya, kemudian atau back to back ya, maka untuk nilai itu tidak mesti sama dan tidak dicantumkan kecuali dia itu menggunakan kriteria RVC. Nah, kemudian untuk di overleaf note 12 ya, menambahkan bagaimana ketentuan dalam pencantuman issued retroactively. Issued retroactively itu harus dicantumkan ketika SK itu terbit lebih dari 3 hari sejak tanggal pengapalan. Ya, tentunya seperti ini, box 13 atau box 13 harus di tick mark, atau kalau dia itu e-form maka kategori code IRA itu harus dicantumkan. Setelah tadi kita bicara mengenai sertifikasi, mengenai bagaimana bentuknya, bagaimana formatnya, dan juga bagaimana skema back to back ataupun third party, maka kita sekarang bab terpenting lagi, yaitu terkait dengan ketentuan presentasi. Dalam ketentuan ROO, untuk mendapatkan tarif referensi, maka importir harus menyerahkan SKA pada saat importasi. Nah, oleh PMK itu dijabarkan dalam beberapa skema waktu sesuai dengan penjalurannya. Seperti untuk merah kuning, ya, maka untuk kantor 247 seperti kantor Priok, maka SKA itu harus diserahkan pukul 12 hari berikutnya. Sementara untuk jalur hijau, untuk kantor Priok 247, maka SKA harus diserahkan paling lambat adalah 3 hari sejak mendapatkan nomor pendaftaran. Kemudian untuk MITA atau AEO, maka dia paling lambat adalah 5 hari kerja. Namun untuk penyerahan ini dalam masa pandemi sudah diatur ketentuan khusus, yaitu PMK 45 tahun 2020 yang berlaku untuk seluruh SKA yang ada. Sehingga untuk penyerahan soft copy, jadi diatur dalam PMK ini adalah SKA itu diserahkan melalui dalam bentuk soft copy atau hasil scan. Ya. Itu paling lambat adalah 30 hari kalender sejak PIB mendapatkan nomor pendaftaran. Nah, itu diatur. Jadi sepanjang Bapak Ibu semuanya atau para importir sudah menyerahkan dalam bentuk scan, ya, scan baik itu melalui email atau melalui media yang sudah disediakan,
tidak melebihi dari 30 hari ya, maka itu akan tetap tidak akan mendapatkan tarif preferensi ya. Namun untuk jalur merah dan kuning Bapak Ibu harus atensi ya. Ketika kita harus menggunakan 30 hari tentunya akan memperlambat, sehingga untuk jalur merah dan kuning harus diserahkan paling enggak secepatnya ketika datanya sudah lengkap. Nah, kemudian bagaimana dengan hard copy-nya? Untuk SKA yang manual, maka hard copy masih harus tetap diserahkan, yaitu paling lambat adalah 90 hari kalender sejak mendapatkan nopen. Dan, nah ini paling cepat ya, jadi 90 hari setelah dapat nopen, maka Bapak Ibu importir bisa menyerahkan hard copy-nya, hard copy aslinya ya. Artinya SKA yang dalam bentuk stempel dan tanda tangan basah dan cap basah ini. Yaitu 90 hari, paling lambat yaitu 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration, atau dalam hal ini jika diminta oleh pejabat bea cukai maka harus dilakukan penyerahan. Sekarang kita akan melihat bagaimana hal-hal yang dilakukan penelitian oleh pejabat bea dan cukai. Jadi tadi setelah Bapak Ibu semua menyerahkan sesuai dengan batas waktunya yang sudah diatur dalam PK 45, ya, maka hal-hal berikut ini adalah merupakan penelitian apa yang diteliti oleh para pejabat bea cukai. Yang pertama adalah kesesuaian jumlah barang antara PIB dengan yang tercantum dalam SKA, baik itu berupa SKA asli, Invoice Declaration atau deklarasi asal barang, atau ISKA. Jumlahnya harus sesuai. Dalam hal terdapat selisih, katakanlah jumlah barang di PIB melebihi dari jumlah yang di SKA, maka atas selisihnya akan dikenakan tarif MFN. Kemudian, bagaimana jika terdapat kesalahan pencantuman tarif preferensi? Ya, maka oleh pejabat bea cukai akan dilakukan koreksi untuk memberikan tarif sesuai dengan tarif yang ditentukan sesuai dengan PMK tarif yang berlaku. Nah, bagaimana jika dalam penelitian ditemukan adanya perbedaan spesifikasi barang antara yang di PIB, ya, antara dengan PIB atau berita impor barang dengan jenis barang yang ada di SKA. Ya. Maka atas barang yang berbeda ini akan dikenakan tarif bea masuk MFN. Ya. Kemudian bagaimana jika hasil fisik barang untuk jalur merah, ya, atau jalur yang lainnya yang mendapatkan NHI, ya, terdapat perbedaan atau perbedaan antara fisik barang dengan apa yang sudah diberitahukan baik dalam PIB maupun dalam SKA, maka atas barang yang berbeda ini akan dikenakan tarif MFN. Nah, bagaimana jika oleh pejabat bea cukai klasifikasi atau HS, ya, ditetapkan berbeda gitu. Jadi berdasarkan penelitian bea cukai, HS yang diberitahukan oleh importir dalam PIB itu berbeda dengan yang dicantum di SKA. Maka bea cukai akan menggunakan HS yang penetapannya itu sesuai dengan tarif yang ada di PMK SKA yang berlaku. Dalam SKA itu masih dimungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan yang disebut kesalahan minor atau namanya minor discrepancies. Nah, kesalahan minor-minor apa saja yang dapat ditolerir sehingga tidak menggugurkan atau SKA tersebut? Yang pertama, yaitu adalah kesalahan pengetikan atau ejaan pada SKA sepanjang dapat diketahui kebenaran dokumen SKA-nya. Jadi sepanjang kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen SKA, dokap SKA seperti invoice, packing list, ya, atau BL, maka itu termasuk minor discrepancies. Kemudian bagaimana jika ada perbedaan kecil dengan spesimen tanda tangan? Jadi oleh bea cukai itu akan melakukan pencocokan spesimen berdasarkan data spesimen yang disirkulasi dari negara eksportirnya. Nah, kalau ada kesalahan kecil, gores dan sebagainya, itu termasuk minor discrepancies. Kemudian termasuk juga perbedaan ukuran kertas, ya. Jadi sesuai format menggunakan ketentuan katakanlah 4, misalnya formatnya menggunakan legal, ya, yang ada. Perbedaan ini tidak menyebabkan pengguguran SKA ini. Kemudian juga adanya kesalahan kecil pada penulisan uraian barang sepanjang dapat dibuktikan dengan dokap dan juga diyakinkan bahwa barang ini merupakan barang yang sama gitu.
Jadi sehingga jika ada kesalahan uraian barang dalam kolom 7 maupun kolom yang lainnya, sepanjang dokumennya itu sudah sesuai dan dapat diyakinkan barang itu benar, maka hal ini merupakan minor discrepancy sehingga tidak menyebabkan SKA itu digugurkan. Kemudian di kolom 13 suka ada perbedaan centang apakah menggunakan tick mark atau menggunakan silang, maka hal ini juga merupakan minor discrepancies. Kemudian juga perbedaan satuan ya, perbedaan satuan pengukuran ya. Jika ada SKA menggunakan satuan, katakanlah satuan mungkin pieces atau mungkin kilometer, sementara di invoice menggunakan satuannya berbeda, sepanjang hal itu dapat dikonversi yang sama, maka ini tidak bisa melakukan pengguguran SKA tersebut. Kemudian adanya perbedaan kecil pada warna tinta, ya. Apakah itu hitam dan sebagainya. Ya ini berlaku untuk SKA yang ini ya, SKA yang hard copy atau SKA yang manual. Selain dalam melakukan penelitian tadi oleh pejabat bea cukai dapat dimungkinkan untuk melakukan konfirmasi atas keraguan SKA ini. Dalam hal apa saja SKA itu dilakukan? Yang pertama adalah jika ada spesimen tanda tangan yang tidak sama. Ini berlaku untuk SKA yang manual ya, SKA hard copy ya. Jadi SKA yang menggunakan cap dan tanda tangan basah, itu kita akan dicek oleh bea cukai dengan data sirkulasi yang disirkulasikan. Jika ada perbedaan spesimen atau namanya yang berbeda, maka akan dilakukan retroaktif cek untuk menguji kebenaran dari atau kebenaran keabsahan dari SKA tersebut. Kemudian juga jika ada informasi terkait dengan consignment kriteria, ya misalnya berdasarkan tracking yang dilakukan bea cukai, terdapat informasi bahwa barang ini transit atau transshipment di negara non-anggota, misalnya. Sedangkan importir tidak menyampaikan dokumen pembuktian, dokumen secara teknis ya, baik itu misalnya berupa truk BL ataupun berupa non-manufacturing certificate. Ya. Nah, atas hal ini maka dilakukan retroaktif check ya, untuk meyakinkan bahwa origin barang ini tidak mengalami perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah adanya keraguan informasi atas SKA back to back ya. Jadi ketika bea cukai menemukan SKA back to back, kemudian Bapak Ibu diminta untuk memberikan kopi SKA aslinya dan Bapak Ibu nggak menyerahkan, sehingga bea cukai ini meragukan. Nah, hal seperti ini juga bisa menyebabkan SKA tersebut dilakukan retroaktif check. Kemudian importir tidak menyerahkan lembar kopi SKA atau hasil cetak e-form D sebagaimana pasal 8. Jadi dalam hal misalnya dia menggunakan e-form itu kan diatur bahwa jika terdapat kendala atau sistem kendala, artinya datanya tidak bisa tersubmit oleh bea cukai, kemudian bea cukai melakukan permintaan dalam bentuk NPD, minta untuk importir menyerahkan kopi SKA atau hasil cetak dari e-form D. Jika Bapak importir tidak bisa menyerahkan, maka ini juga bisa menjadikan keraguan untuk dilakukan retroaktif check. Kemudian adanya informasi lainnya. Jadi misalnya antara SKA dengan dokap atau dengan e-form juga, misalnya dua-duanya, atau dengan dokumen yang lain, atau dengan PIB-nya, ada hal yang nggak sinkron sehingga ini sulit diteliti, maka SKA ini juga dilakukan retroaktif check. Tadi kita bahas ya bahwa selain bentuk SKA yang hard copy atau manual, ada dalam bentuk e-form. Nah, kita akan coba bahas bagaimana sih implementasi e-form yang ada saat ini, yaitu e-form A3, form D, ya, yang sudah semuanya diikuti oleh 10 negara ASEAN sejak tahun 2019, ya. Kemudian e-form AK dan e-form CFTA untuk yang Cina itu masing-masing di 1 Februari 2020 untuk yang AK, dan untuk form E-nya jadi 15 Oktober 2020. Nah, bagi para importir atau pengusaha TPB atau penyelenggara PLB yang pengusaha kawasan bebas dan di KEK yang menggunakan e-form E atau elektronik form E, maka dia dikecualikan dari penyerahan lembar asli SKA. Jadi dia nggak wajib lagi menyerahkan hard copy-nya itu. Kemudian dia tetap wajib mencantumkan kode fasilitas, nomor dan tanggal secara benar. Kemudian dalam modul PIB menggunakan kode dokumen 860. Nah, untuk e-form E atau ACFTA dengan kategori third party invoicing dan movement certificate, karena masih ada kendala pengiriman elemen data dari Cina ke Indonesia, maka penyerahan e-form E ini untuk yang skema third party maupun movement certificate harus tetap diserahkan scan atau hard copy-nya ya,
Karena supaya untuk menguji bahwa third party-nya maupun informasi movement-nya ini dapat terinformasikan sehingga SKA tersebut tidak diragukan. Nah, berikut bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah SKA kita itu sudah masuk IFOM atau belum. Ya. Misal kita mau impor dari A3 ASEAN atau kita mau impor dari Cina ya, atau dalam hal ini kita impor dari A3 ya, maka langkah pertama kita adalah kita bisa mengecek ya nomor SKA tersebut di portal INSW dengan masukkan nomor ISO-nya ya, kemudian kita masukkan kode captcha-nya ini, kemudian itu akan muncul yang kedua. Informasi pertama adalah nomor SKA, tanggal pengiriman, tanggal SKA-nya, negara pengirimnya, negara penerimanya, kemudian nama importirnya, dan statusnya. Perhatikan statusnya. Di sini statusnya pastinya adalah sudah REC atau REC. Artinya adalah COO ini sudah tersedia di sistem Bea Cukai ini. Karena kalau bukan REC, misalnya not atau mungkin sebagainya, ini perlu klarifikasi lagi karena bisa jadi datanya ini adalah tertolak atau datanya ini tidak sama dengan elemen data yang ada sehingga dilakukan penolakan oleh sistem kita sehingga datanya ini belum masuk. Nah, kalau sudah REC biasanya sudah langsung muncul, bisa langsung print preview-nya. Nah, perhatikan di sini langkah kita adalah pastikan informasi yang ada di SKA ini sama dengan dokumen komersil yang kita punya, dengan invoice atau dengan yang hal lainnya, dengan sales kontrak ya, sehingga ini datanya sudah sesuai, baik itu nama barangnya, jumlahnya ya, kemudian origin kriterianya, kemudian apakah pemenuhan dari third party kalau di third party, atau pemenuhan dari movement kalau dia movement, atau pemenuhan dari IRA, isu retroaktif, itu sudah terpenuhi semuanya gitu. Kita pastikan dulu. Kalaupun belum, maka kita konfirmasi ke eksportir kita untuk melakukan perbaikan data. Untuk langkahnya adalah ketika kita melakukan pengisian di modul PIB, maka kita ketika pada saat kita melakukan dokumen, maka kita masukkan kode 860 untuk IFOM. Kemudian kode fasilitas sesuai IFOM yang digunakan adalah yaitu untuk kalau form D atau A3 adalah 06, untuk ACFTA 54, sementara untuk AK 55. Nah, nomor preferensi dan tanggal IFOM sesuai dengan format nomor referensi yang terdapat pada hasil tracking CO NSW. Ya. Perhatikan di sini setelah kita pastikan di NSW, maka pastikan dalam memasukkan nomor dan juga tanggal IFOM-nya ini sama dengan apa yang sudah ada di INSW juga, sehingga nanti dari INSW bisa langsung terkirimkan datanya ke sistem Bea Cukai. Per tanggal 26 Oktober 2020 telah diterapkan sistem validasi AJU PIB yang menggunakan SKA untuk optimalisasi pemanfaatan Form E ya, di sini. Nah, perhatikan di sini ada contoh-contoh kenapa pengisian kita itu dilakukan penolakan oleh sistem baik di NSW. Ketika kita ini perhatikan di sini contohnya adalah kasus SKA manualnya adalah Korea ya, K002-20-06-539-12. Di tracking NSW itu untuk Korea tidak menggunakan tanda strip ya, jadi stripnya dihilangkan. Ya. Nah, maka pada saat kita menginput di Nepabean, usahakan sama persis dengan apa yang sudah ada di NSW. Ya. Nah, di sini contoh-contoh beberapa case ya, kesalahan yang menyebabkan ditolak. Contohnya di sini kita ngisinya, kalau masih ada stripnya, itu masih bisa ditolerir ya. Sementara tapi kalau ada tambahan form AK dan sebagainya, kemudian ada tambahan yang lain, atau perbedaan karakter 0, ingat ya 0 sama O itu beda ya, beda-beda karakter, ini menyebabkan PIB ditolak. Jadi pastikan gunakan fitur mungkin copy paste ya yang ada di NSW ke modul kita, sehingga pastikan datanya itu sehingga bisa lebih cepat diterima. Untuk A3 ada hal-hal yang baru, paling enggak ada 4 ya yang kita bisa sampaikan dalam prosedur hal ini supaya ini menjadi kita paham ya. Yang pertama adalah memberlakukan skema ASEAN Weight Self Certification ya. Jadi selain A3 tadi ada SKA yang asli manual, kemudian ada IFOM, ada lagi namanya adalah deklarasi asal barang. Dahulu namanya adalah invoice declaration ya. Ini merupakan jenis SKA yang diterbitkan secara langsung oleh eksportir bersertifikat ya. Nah,
Bedanya kalau dulu hanya di invoice, sekarang penyataan SKA ini bisa di invoice, bisa di billing, bisa di BL, bisa di DO ataupun di packing list. Kemudian yang kedua adalah untuk invoice declaration saat ini sudah diterminasi. Jadi pastikan jika Bapak Ibu atau para importir suppliernya menggunakan invoice declaration, pastikan namanya sekarang bukan invoice declaration tapi namanya adalah deklarasi asal barang. Ya. Dan ini semua pastikan bahwa itu semua sudah terregistrasi dalam ASEAN Wet Self Certification. Sehingga yang dulu namanya invoice declaration sekarang sudah dihentikan dan sudah beralih ke skema AWSC. Nah, yang ketiga, tanda tangan dan stempel itu dapat dibubuhkan secara elektronik. Ya, karena nanti oleh Bea Cukai nanti akan dicek apakah dari web AWSC ini kami bisa ngecek, Bea Cukai bisa ngecek contoh spesimen tanda tangan, penanda tangannya siapa, jenis barangnya apa, perusahaannya apa, itu bisa dicek. Ya. Kemudian yang keempat adalah adanya SKA Form D format baru. Ya. Jadi pemblokan format baru Form D itu transisinya adalah sampai dengan 20 Desember 2020. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah perbedaan antara SCPP ya dengan yang saat ini berlaku adalah AWSC ya. Nah, kalau dahulu untuk dari segi eksportir bersertifikatnya untuk SCPP itu adalah manufaktur dan trader, sementara yang tahap 2 adalah manufakturer, sementara yang AWSC ini manufakturer dan trader dengan persyaratan yang ditetapkan dalam agreement ya. Jadi ada persyaratan khusus yang eksportir dapat melakukan menerbitkan deklarasi asal barang. Nah, DAB kalau dulu itu hanya ada di invoice, sementara sekarang ada di dokumen invoice atau dokumen komersial lainnya seperti BL, packing list, DO dan sebagainya. Nah, informasi pada DAB kalau sebelumnya itu ada nomor registrasi sertifikat eksportir, negara asal ASEAN, kriteria, informasi tambahan seperti tanda tangan dan sebagainya. Untuk AWFC lebih detail, lebih diatur secara detail dan database-nya sudah bisa di cross check secara langsung. Kemudian untuk jumlah penandatanganan ya, kalau sebelumnya besar 3, sekarang bisa 10 orang dalam perusahaannya itu, sehingga dipastikan betul dalam menandatanganan dokumen komersial ini merupakan nama-nama yang sudah diregistrasi di AFWC. Karena kalau nanti ada temukan namanya itu belum terregistrasi di AFWC, maka SKA tersebut dapat dilakukan retroaktif cek. Nah, ini adalah perbedaan antara AWSC atau DAB, kemudian Form D manual dan e-Form D ya. Dari segi penerbitnya untuk AWSC adalah eksportir bersertifikat, sementara untuk Form D dan e-Form D adalah instansi penerbit. Ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan ya, karena dia eksportir langsung, maka dia lebih cepat ya, karena bersamaan dengan dokumen komersialnya. Sementara untuk Form D dan e-Form D tentunya si eksportir di negara asal harus mengajukan dulu ke instansi penerbit. Ya. Kemudian untuk kewajiban atau kepatuhan trader diatur untuk eksportir bersertifikat harus memenuhi persyaratan tertentu. Sementara untuk Form D dan e-Form D dia tidak seketat AFWC. Kemudian biaya untuk AWFC itu tidak ada biaya. Untuk Form D dan e-Form D kemungkinan ada biaya terkait dengan peraturan di negara eksportirnya. Ini bentuk dari deklarasi asal barang ya, yaitu paling enggak memuat yaitu apa yang tercantum dalam list minimum data list requirement. Yang pertama adalah adanya certified exporter detail, ada kode di sini ya, kode eksportir ini penting sekali, kode eksportir penting karena kode ini nanti akan dilakukan pengecekan di AWSC oleh pejabat bea cukai untuk mengecek kesesuaian entitasnya, kesesuaian barang-barangnya maupun kesesuaian spesimen dan penandatangannya. Nah, kemudian uraian barangnya, uraian barang, kemudian 6 digit HS, kemudian origin kriteria, negara asal, FOB dalam hal dia revisi, kemudian jumlahnya, trademark, ya, kemudian dalam hal dia back to back atau yang lainnya, maka dia harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, kemudian untuk certification by authorized signatory ya, maka dia dilakukan di sini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang relevan dan diatur dalam hal tersebut ya. Ini adalah bagaimana bentuk AWSC ya, bisa
tercantum di invoice. Kita perhatikan di situ ada informasinya, ya, the exporter of product bla 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 sebagainya ini. Kemudian di sisi paling kanan ada namanya IVSC Database for Certified Exporter, ya. Di sini untuk custom akan mengakses web ini untuk mengecek apakah entitas, kemudian barangnya, kemudian juga penandatangannya itu sudah sesuai dengan data yang di IVC atau enggak. Apabila ada perbedaan, tentunya ini akan dilakukan pendalaman dalam bentuk retroactive check. Nah, di sini masih mengenai IVSC mengatur bagaimana pengisian dalam PIB-nya, ya. Jadi jika misal importir memiliki fasilitas A3 dan juga SKP, ya, atau salah satunya, maka ini merupakan tata cara pengisiannya. Untuk kolom 19 itu harus diisi kode form D, ya, 06, ya, atau A3-nya. Kemudian pada F6 dipilih kode 861, ya, isikan nomor referensi, ya. Kalau 860 kan ini untuk e-form, ya. Ini kita mengisi untuk FWC. Jadi 861 kemudian isi nomor referensi tentang tanggal SKA. Nah, nomor referensi itu adalah nomor eksportir bersertifikat. Dan tanggal DAB. Tanggal DAB ini adalah tanggal dokumen itu. Apakah tanggal invoice atau tanggal packing list tempat di mana penyataan bersertifikat tersebut. Nah, jangan lupa jika ada kode dokumen lainnya, misalnya 457 untuk PPH. Kemudian pada F4, ya, pilih jenis fasilitas dan masukkan kode fasilitas dan kode dokumen yang telah diisikan sebelumnya. Baik, demikian bahasan dari subprosedural atau kriteria prosedural mengenai SKA, dan yang tentunya ini melengkapi kita bagaimana suatu origin sudah lengkap, yaitu harus memenuhi origin kriteria, kemudian consignment kriteria, kemudian prosedural kriteria. Dengan begitu kita dapat memahaminya, sehingga harapannya adalah Bapak Ibu semua dalam melakukan importasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kita harapkan adanya transparansi seperti ini, menjelaskan seperti ini, Bapak Ibu semuanya dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang menyebabkan SKA itu ditolak ataupun dilakukan retroactive check. Demikian, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.